Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah, hidup hanya ada dua. Kalau nggak senang, ya susah, gelisah. Kalau nggak kaya, ya miskin. Inilah kehidupan sehari-hari. Kapan sih waktunya Allah itu rindu kepada kita? Kapan sih waktunya Allah itu kangen kepada kita? Gampang. Allah tinggal kasih ujian kepada hambanya. Allah tinggal kasih musibah kepada hambanya. Ketika hambanya dikasih ujian, ketika hambanya dikasih musibah, rata-rata orang tersebut mengadu kepada Allah. Ya Allah. Baru ingat kepada Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Itu cara Allah kangen dan rindu kepada hambanya. Sekarang kapan waktunya Allah itu pengen jauh pada hambanya? Itu malah mudah. Allah kasih kenikmatan. Allah kasih kesenangan. Allah kasih kebahagiaan. Di saat Allah kasih kesenangan, kenikmatan dan kebahagiaan. Di saat itulah rata-rata manusia, rata-rata hamba ini jauh lupa dari Allah subhanahu ta'ala. Sahabat Soma TV yang dimuliakan Allah. Kapan waktunya hamba Allah itu rindu kepada hambanya? Tinggal kasih ujian, tinggal kasih musibah. Di saat itulah Allah pengen bermesraan kepada hambanya. Ketika Allah pengen jauh itu malah mudah. Allah kasih kenikmatan, kebahagiaan. Orang ini kuat enggak? Dan sekarang hamba manusia yang paling hebat di mata Allah adalah ketika hamba manusia tersebut dikasih kenikmatan, dikasih kesenangan, dikasih kebahagiaan. Di saat itulah mereka ingat kepada Allah subhanahu ta'ala dengan bersyukur. Ketika dikasih nikmat, ketika dikasih kebahagiaan, di saat itulah mereka selalu ingat kepada Allah subhanahu ta'ala. Dan yang nomor 4, hamba manusia yang paling terlaknat, yang paling rugi adalah ketika dikasih musibah, dikasih kesusahan, dikasih kegelisahan. Di saat itulah mereka sombong, mereka takabur, mereka enggak ingat kepada Tuhannya. Di saat itulah ini adalah golongan-golongan manusia yang sangat terlaknat dan rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Hidup hanya ada dua. Kalau enggak kaya, ia miskin. Kalau enggak susah, ia senang. Tinggal kita mau yang senang apa? Yang bahagia atau yang susah? Yang kaya atau yang miskin? Ketika seseorang dikasih hartanya yang melimpah, dikasih kebahagiaan yang melimpah, gimana caranya supaya Allah itu kasih nikmat yang melimpah ruah? Gimana caranya supaya Allah itu kasih kebahagiaan ditambah terus kenikmatannya? Ini bagi orang yang kaya, itu ada caranya bersyukur. Gimana cara bersyukurnya orang yang kaya supaya ditambah lagi kenikmatan hartanya, ditambah lagi bisa merasakan kenikmatan hartanya? Maka dengan cara bersyukurnya orang yang kaya yaitu adalah dengan sedekah, dengan dermawan. Kalau pengen harta kita ditambah oleh Allah dan bisa barokah, maka jadilah orang yang dermawan. Ini adalah cara bersyukurnya orang kaya. Ketika kita dikasih harta tapi tidak barokah, kita sakit-sakitan, mau enggak? Kita stroke, enggak bisa menikmati kekayaan kita. Walaupun mobil kita banyak, rumah kita banyak. Kalau kita punya mobil itu jangan taruh di hati. Cukup taruh di garasi saja. Kenapa? Kalau kita punya mobil, kita taruh di hati, kita akan bawa ke kuburan. Kita akan pernah bawa itu harta ke dalam kuburan. Nggak pernah kita jumpai orang mati, dibawa ke kuburan bersama mobilnya, rumahnya nggak ada. Jikalau kita beli mobil yang mewah, kita beli rumah yang banyak, cukup taruh di garasi saja. Atau jika taruh di hati, cukup di luarnya saja. Karena yang ada dalam hati kita hanya Allah, Allah, Allah subhanahu ta'ala. Sekarang yang kedua, ketika kita diuji oleh Allah, dikasih miskin, dikasih gelisah, gimana caranya supaya kita bisa menikmati itu semua? Walaupun kita dikasih harta yang minim, dikasih miskinan oleh Allah subhanahu ta'ala, tapi kita bisa merasakan kenikmatan itu. Bagaimana caranya? Bersyukurnya orang yang miskin, bersyukurnya orang yang miskin hanya dengan beliau ikhlas menerima semua yang diberikan oleh Allah. Keadaannya bagaimanapun beliau tetap ikhlas. Semoga kita semua
dilapangkan dada kita. Kenapa harus dilapangkan dada kita? Kalau dada kita sempit, maka kita nggak akan bisa menerima pemberian dari Allah dalam keadaan bagaimanapun susah. Ibarat kamar. Kamar ini, kalau dikasih 100 orang, itu nggak muat. Kamar ukuran berapa meter misalkan ya. Dikasih 100 orang nggak muat. Tapi kalau lapangan yang besar, jangankan 100 orang, 1000 orang, bagaimanapun karakter menghadapi orang, bagaimanapun ujian dari orang, mereka tetap lapangan itu akan tetap besar dan banyak. Walaupun 1000 orang di situ masih sisa tulang. Baik sahabat, ini sekedar untaian nasihat dari saya. Semoga kita bisa menyikapi dalam kehidupan ini, dalam keadaan dan kondisi bagaimanapun. Insya Allah dengan bersyukur kita mau ditakdirkan hari ini jadi orang bahagia atau susah, jadi orang kaya atau miskin. Kalau kita dalam keadaan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada rasanya hidup kita itu susah, tidak ada rasanya hidup kita itu sedih, tidak ada rasanya hidup kita itu gelisah. Semoga bermanfaat untuk sahabat Soma TV. Terus kita berdakwah dengan dakwah kita, dengan cinta, dengan santun, mengingatkan kepada seluruh sahabat-sahabat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Saya Idris Al-Marbawi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.